kita masuk ke pembelajaran kelima, yaitu tentang aku cinta Nabi dan Rasul. Nah, tadi kita sama-sama sudah menyebutkan ya nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Jumlahnya ada 25 Nabi dan Rasul ya. Dan kita juga sudah mengetahui ya bahwa beriman kepada Rasul termasuk rukun iman yang keempat ya. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, teman-teman sudah mengetahui kisah Nabi dan Rasul apa saja yang sudah teman-teman ketahui dan sudah teman-teman pelajari? Banyak ya teman-teman, ya, kisah Nabi dan Rasul yang sudah kita pelajari. Nabi Adam, Nabi siapa lagi? Nabi Nuh alaihissalam ya. Nah, selanjutnya, baik teman-teman, Ibu mau bertanya apa sih bukti teman-teman ya cinta kepada Nabi dan Rasul? Buktinya apa? Buktinya? Teman-teman cinta tidak kepada Nabi dan Rasul? Nah, apa bukti cinta kita kepada Nabi dan Rasul? Salawat. Selain itu apa lagi? Salawat. Selain itu apa lagi? Mengikuti apa yang dilakukan atau yang dikerjakan atau yang diperintahkan oleh Nabi dan Rasul ya. Nah, teman-teman, ya apalagi sebentar lagi kita itu akan apa namanya? Maulid Nabi. Iya, Maulid Nabi. memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, bisa dilihat di layar di sini. Mari bersolawat. Judulnya ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi Teman-teman mungkin sudah pernah dengar salawatnya. Ya. Teman-teman boleh bersolawat ya Nabi Salam Alaika ini dengan nada lagu apa saja ya. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, yuk kita sama-sama bersolawat terlebih dahulu ya. Oke, teman-teman. Ikuti Ibu ya. Ya Nabi ulangi teman-teman. Sepertinya masih ada teman kita yang belum fokus. Iya, teman-teman boleh bersolawat ya dengan lagu atau nada apa saja ya. Asalkan tidak mengurangi kaidah dari sholawat tersebut ya. Oke, bisa mulai teman-teman? Bisa. Ya, bisa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah
alaika asyraqal badru alaina faqad lahu isma ra'ayna qattu ya wajha ya Nabi salam Ya Nabi salam ya alaika Rasul salam alaika ya ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqori anta iksiru wadhahi anta misbahu suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya arusal Qaini ya Mumayyad ya Mumayyad ya Imam Qiblatayni. Kasih teman-teman semuanya. Teman-teman bisa bersalawat dengan nada lagu apa saja ya, asalkan tidak terdengar. asalkan berkaitan dengan suaranya terputus-putus ya. Iya. enggak Bu, tidak Bu. Tidak Bu. Ya. Ya, kita harus banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW ya. Ya, supaya kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, kita akan mempelajari tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihi salam. Teman-teman sebelumnya pernah dengar tidak kisah Nabi Ayub alaihi salam? Enggak, aku nggak pernah. Aku cuma Siapakah itu nonton Nabi Adam. Nabi Ayub alaihi salam? Nah, sekarang kita akan sama-sama pelajari kisah teladan Nabi Ayub alaihi salam. Nah, Nabi Ayub alaihi salam adalah keturunan Nabi Ishak alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam ya. Jadi Nabi Ayub ini masih keturunannya Nabi Ishak alaihi salam dan Nabi Ibrahim alaihi salam ya. Nah, beliau ini adalah seorang nabi yang kaya raya. Ya, binatang ternaknya banyak sekali ya. Nah, namun meskipun ladangnya luas ya, beliau itu tidak pernah sombong ya. Nabi Ayub alaihi salam terkenal sabar dan dermawan ya. Suka menolong fakir miskin, yatim piatu ya dan orang-orang yang membutuhkan. Nabi Ayub alaihi salam pernah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, hartanya yang banyak hari demi hari itu berkurang sehingga beliau jatuh miskin. Iya, ya. Nah, ada yang meriwayatkan bahwa harta bendanya Nabi Ayub alaihissalam itu terbakar, ya, sehingga semuanya itu rumahnya, ya, harta bendanya semuanya itu eh, hilang, ya. Nah, sehingga Nabi Ayub alaihissalam ini jatuh miskin. Nah, walaupun miskin, ya, beliau itu tidak mengemis, tidak meminta-minta kepada orang lain, ya. Imannya itu tidak goyah, ya. Imannya sangat kuat, ya. Ya, karena beliau ingat bahwa ketika lahir ke dunia pun, ya, tidak mempunyai apa-apa. Nah, jadi harta datang dari Allah dan kembalinya pun manusia karena Allah, ya. Jadi imannya Nabi Ayub alaihissalam ini sangat kuat sekali, ya. Meskipun diberikan banyak sekali ujian, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi Nabi Ayub alaihissalam tetap teguh imannya, ya, tetap kuat, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, karena imannya kuat, maka setan tidak mampu menggodanya. Kaya atau miskin itu merupakan ujian bagi manusia. Nah, dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang artinya, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan Dengan kebaikan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. sebenar-benarnya. Dan Dan hanya hanya kepada kepada kamilah kamilah kamu kamu dikembalikan. dikembalikan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya itu dengan keburukan dan dengan kebaikan, ya, sebagai cobaan, ya, menguji iman hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi meskipun dalam keadaan kaya ataupun miskin, itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya, oke, kita lanjutkan. Nabi Ayub alaihissalam, ya, baik ketika kaya raya atau ketika miskin, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Selalu bersyukur, ya. Bahkan ketika ia jatuh miskin, harta yang ada selalu ia sedekahkan. Ya, jadi Nabi Ayub alaihissalam ini termasuk orang yang selalu bersedekah, ya. Meski dalam keadaan kaya raya ataupun dalam keadaan miskin, beliau tetap bersedekah, ya. Karena Nabi Ayub alaihissalam ini yakin bahwa orang miskin yang bersedekah lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang kaya yang kikir, yang bakhil, yang pelit adalah yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semuanya, kita harus mencontoh perilaku atau teladan Nabi Ayub alaihi salam. Ketika beliau diberikan cobaan ujian dari Allah, ia bersabar, ya.
Bahkan ia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Ya, kita lanjutkan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nah, kemudian Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit kulit, ya, seperti bisul, panas, dan gatal sehingga orang-orang menjauhinya. Masya Allah ya, Nabi Ayub alaihissalam terus-menerus diuji, diberikan cobaan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Ya, apakah Nabi Ayub alaihissalam akan ingkar kepada Allah ya, akan tidak patuh dan tidak taat lagi kepada Allah setelah Allah memberikan ujian dan cobaan kepadanya? Nah, teman-teman, setelah tadi Nabi Ayub alaihissalam diberi cobaan, harta bendanya habis, ya, tidak tersisa sama sekali, sehingga Nabi Ayub jatuh miskin, ya. Kemudian apa, teman-teman? Nabi Ayub diuji lagi dengan penyakit kulit, ya, penyakit kulit di sekujur tubuhnya itu semua, itu badannya itu, ya, muncul apa seperti bisul, terus nanas, semuanya itu, bahkan masyarakat sekitar orang-orang menjauhinya, ya. Ya, bahkan mereka membuang Nabi Ayub alaihissalam ke padang pasir yang jauh dari keramaian penduduk. Karena apa? Karena mereka takut tertular penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Nah, setelah itu putra-putrinya meninggal dunia. Ya, sekali. Nah, teman-teman, ada riwayat yang menyebutkan bahwa setelah harta bendanya Nabi Ayub terbakar, kemudian tidak tersisa satupun, ya, bahkan Nabi Ayub sampai jatuh miskin, ya, tidak mempunyai apa-apa lagi, kemudian putra-putrinya meninggal, ya. Putra-putri Nabi Ayub ini banyak sekali, diriwayatkan berjumlah kurang lebih 12 orang putra-putri Nabi Ayub alaihissalam. Nah, semua anaknya ini, semua putra-putri Nabi Ayub ini semuanya meninggal. Ya, semuanya meninggal. Nah, setelah itu, nah, tetapi Nabi Ayub alaihissalam, ya, tidak ingkar kepada Allah, ya. Setelah mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah, semakin kuat imannya Nabi Ayub alaihissalam, ya. Nah, setelah itu Nabi Ayub alaihissalam kemudian diuji apa lagi? Penyakit kulit, ya, yang mengakibatkan beliau itu diasingkan atau diusir dari tempat tinggalnya oleh penduduk sekitar, ya. Itu dibuang, ya, ke padang pasir yang sangat jauh dari pemukiman warga, dari keramaian penduduk, ya, karena orang-orang takut tertular oleh penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Nah, sekalipun musibah silih berganti, tetapi tidak membuat dirinya itu lupa beribadah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ayub alaihissalam tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan imannya semakin bertambah kuat, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun ujian dan cobaan datang silih berganti. Nah, teman-teman, Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakitnya itu lekas sembuh. Ya, doa Nabi Ayub alaihissalam kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an masih dalam surat Al-Anbiya ayat 28 yang artinya
maka kami kabulkan doanya. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Nah, itu Masya Allah ya. Nah, teman-teman mau mengetahui tidak kisah Nabi Ayub alaihi salam? Tidak. Selanjutnya, Mau. Ibu punya videonya, Mau. teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat ya di sini. Jadi ada percakapannya juga ketika Nabi Ayub alaihi salam berbicara kepada istrinya, ya. Keimanan istrinya ya sempat goyah ya teman-teman, sehingga istrinya Nabi Ayub alaihissalam itu pergi meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam ya. Dan ketika itu Nabi Ayub alaihissalam berjanji jika suatu hari nanti istrinya kembali kepadanya, maka ia akan memukul atau mencambuk istrinya 100 kali cambukan. Nah, ini videonya. Fokus ya teman-teman, suaranya boleh di-mute-kan supaya terdengar. Kisah Nabi Ayub alaihi salam, kesabaran yang berbuah nikmat. Kisah Nabi Ayub alaihi salam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Salah satunya dalam surat Shad ayat 41 hingga 44. Dalam kisah ini kita akan menyaksikan kesabaran Nabi Ayub yang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berturut-turut, kehilangan harta benda, anak-anak, dan menderita penyakit di sekujur tubuh. Nabi Ayub hidup di sebuah daerah bernama Haran di sekitar Syams bersama istri dan anak-anaknya. Ayub alaihi salam adalah seorang nabi yang sangat kaya raya di negerinya. Beliau memiliki lahan pertanian yang luas dan hewan ternak yang banyak. Dengan semua harta benda yang dimilikinya, Nabi Ayub tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu mempergunakan hartanya untuk kebaikan, seperti bersedekah dan memberi pekerjaan kepada orang yang membutuhkan. 20 tahun berlalu, Allah memberi cobaan kepada Nabi Ayub. Pertama, semua tanaman dan hewan ternaknya mati, terserang hama penyakit. Tidak ada satupun yang tersisa. Meskipun begitu, Nabi Ayub tetap bersyukur kepada Allah dan lebih rajin beribadah. Berikutnya, anak-anak Nabi Ayub yang berjumlah 12 orang meninggal dunia. Nabi Ayub merasa sedih ditinggalkan anak-anaknya. Namun, beliau tetap bersyukur dan makin menambah keimanan. Tas.
Selain disebabkan semua hartanya habis. Hal itu menyebabkan Nabi Ayub dan istrinya hidup serba kekurangan. Meskipun begitu, Rahmah, sang istri, sangat setia mendampingi beliau. Wahai adalah seorang Nabi Allah, pastilah Allah akan mengabulkan doamu jika engkau meminta kesembuhan. Maaf, Anda siapa? Apakah Anda melihat seorang laki-laki yang sudah lanjut usia terbaring di atas ranjang ini? Laki-laki itu berbalik badan dan berkata kepada Rahmah, Wahai istriku, tidakkah kau mengenaliku? "Engkau Ayub? Benarkah engkau suamiku Ayub?" Benar, wahai istriku, aku Ayub suamimu. Allah telah menyembuhkan penyakitku dan mengembalikan tubuh dan parasku seperti saat muda dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya Allah. Berita tentang kesembuhan Nabi Ayub sampai ke telinga orang-orang. Mereka beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Ayub dengan membawakan berbagai macam hadiah. Kemudian Allah memberi kekayaan hingga 2 kali lipat dari harta yang dulu dimilikinya. Selanjutnya, Allah memberi karunia kepada istri Nabi Ayub. Kemudian, ia pun hamil anak kembar selama beberapa kali. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Shad ayat 43. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Demikianlah akhir kisah Nabi Ayub alaihissalam yang diberi ujian bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, hendaknya kita selalu bersabar saat ditimpa cobaan. Kedua, innama al-usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan, seperti yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Dan ketiga, jangan lupa untuk selalu berdoa dan berikhtiar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar doa hambanya yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Keren. Nah, itu tadi teman-teman video tentang kisah Nabi Ayub alaihi salam. Sekarang teman-teman sudah mengetahuinya ya, kisah Nabi Ya. Ayub alaihi salam. Ya. Siapa nama istri Nabi Ayub alaihi salam? Ibu Rahmah. Ya, Rahmah. betul sekali. Nah, teman-teman, jadi Nabi Ayub alaihissalam ini adalah seorang yang sangat dermawan ya, terkenal dermawan ya, dan juga bijaksana ya. Kemudian beliau juga pandai, kemudian sopan santun ya. Nah, Nabi Ayub alaihissalam ini adalah keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nah, teman-teman, keteladanan apa saja tadi yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ayub alaihissalam? Yang pertama, bersabar, iya, sabar betul. diberi ujian. Sabar dan tabah dalam menghadapi ujian, cobaan atau musibah ya. Kemudian apa? Bersikap dermawan ya. Apalagi ia selalu berdoa dan berusaha ya. Dan juga apa? Jangan
Iya, betul sekali. Tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik teman-teman, itu tadi pembelajaran kita tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihi salam. Ya, do you have any question? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan yang mau bertanya. Ada tugas nggak? Tugasnya Ada di classroom, ada. Nanti ada di classroom, Ibu Syah di classroom ya, tugasnya. Aku mau nanya. Iya, Kenapa gak silakan. pernah cerita tentang Nabi Syamun? Nabi apa? Nabi Syamun. Nabi Syamun. Apa itu? Nabi Seperti itu Nabi. Ya, teman-teman, jumlah nabi itu sebetulnya banyak sekali, tetapi yang wajib kita Aku tahunya imani itu ada 124.000. 25 nabi. Iya, betul sekali ya. Jadi, teman-teman, ya, ada seorang nabi dan seorang rasul. Nah, nabi dan rasul itu berbeda, tidak sama ya, teman-teman. Iya. Nah, yang jumlah 25 nabi ini adalah termasuk seorang nabi dan juga seorang rasul. Jadi, teman-teman, seorang nabi belum tentu ia menjadi seorang rasul, tetapi seorang rasul ia sudah pasti adalah seorang nabi. Ya. Iya, teman-teman tahu tidak perbedaan nabi dan rasul? Ya, nanti kita pelajari lagi ya, teman-teman. Nabi Oke. mendapat Jika seorang nabi ya adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia tidak berkewajiban, tidak wajib untuk menyampaikan wahyu tersebut. Rasul disampaikan kepada Sedangkan umatnya. Rasul seorang laki-laki pilihan yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia berkewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Nah, teman-teman, jadi jumlah nabi itu sangat banyak, tetapi teman-teman yang wajib kita ketahui ya ada 25 jumlah nabi dan rasul. Yang 25 ini mereka ini adalah seorang nabi dan juga seorang rasul, ya. Ada nabi lain ya yang tidak termasuk rasul, seorang rasul. Namanya apa? Banget ya. Nabi Khidir, ya. Nah, itu teman-teman. Rasul ada 313. Dalam Al-Quran juga pernah ada disebutkan dalam Al-Quran. Ketika itu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menemui Nabi Khidir. Nah, Nabi Khidir ini adalah seorang nabi, tetapi beliau bukan seorang rasul, ya. Seperti itu ya, teman-teman. Iya. Nah, nanti selanjutnya kita akan mempelajari tentang kisah teladan Nabi Musa alaihi salam, ya. Baik, teman-teman, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Okay, are you ready to pray? Yes. 10, number 10, we can all raise up our hand, give our attention, and we say, we are all pray after study. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Teman-teman semuanya, cukup sekian. Ibu Sumama Fahibatin. Tetap semangat belajarnya di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu Su kembalikan lagi kepada Pak Akbar. Dadah, teman-teman.